Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Nama Budaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya saya dapat mewakili program studi pendidikan guru sekolah dasar untuk mengikuti kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana tahun 2023. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya, Francisca Andini, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana. Saat ini saya berada di semester 5. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Beberapa pencapaian atau prestasi yang saya dapatkan selama berkuliah, yang pertama menjadi juara 1 lomba micro teaching tingkat program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023. Selanjutnya, pada September 2022, saya bersama rekan saya menjadi juara 1 dalam lomba debat ilmiah Pekan Kreativitas Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada Oktober 2022, saya berpartisipasi dalam salah satu pesta paduan suara nasional terbesar di Indonesia, yaitu Pesta Paduan Suara Gerejani yang diadakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana pada kegiatan tersebut saya menjadi salah satu penari pada acara pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani tingkat nasional 2022. Pada tahun 2023 terdapat beberapa prestasi yang saya raih. Yang pertama adalah juara 1 lomba micro teaching tingkat program studi pendidikan guru sekolah dasar tahun 2023, selanjutnya juara 2 lomba penulisan karya tulis ilmiah tingkat program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana tahun 2023. Selanjutnya saya juga berpartisipasi dalam lomba debat bahasa Indonesia tingkat forum komunikasi FKIP se-Indonesia yang dilaksanakan secara daring, di mana pada saat itu saya bersama rekan saya mendapatkan posisi yang menurut saya sangat baik, yaitu kami masuk dalam 8 besar dari 42 tim yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut saya, hal tersebut merupakan salah satu pencapaian yang menarik, dikarenakan saya bersama rekan saya baru pertama kali mengikuti kegiatan perdebatan tingkat nasional. Kemudian, pada bulan Juni 2023, saya bersama rekan saya mengikuti kegiatan kompetensi debat mahasiswa Indonesia tahun 2023 tingkat Universitas Nusa Cendana. Dan puji Tuhan, saya bersama rekan saya menempati posisi 1 pada lomba KDMI tingkat Universitas Nusa Cendana tahun 2023. Selanjutnya, setelah mengikuti seleksi tingkat Universitas Nusa Cendana, saya bersama rekan saya dari fakultas lainnya terpilih untuk mengikuti dan mewakili Universitas Nusa Cendana dalam pemilihan dan seleksi kompetensi debat mahasiswa Indonesia tingkat nasional, di mana saya bersama rekan saya pertama-tama mengikuti seleksi tingkat wilayah 7, di mana pada bulan Agustus diadakan seleksi tingkat wilayah 7 ini, dan bersyukurnya saya mendapatkan prestasi yang luar biasa, di mana saya menjadi pembicara terbaik keempat tingkat Nusa Tenggara Timur, dan yaitu LLDT 15, dan menjadi pembicara terbaik ke-11 tingkat wilayah 7. Kemudian kami dan beberapa tim dari universitas lainnya mewakili wilayah 7 dan LLDT 15 untuk mengikuti kompetensi debat mahasiswa Indonesia Nasional yang diadakan di Serang, Banten pada September 2023. Dalam kegiatan ini,
Saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan banyak pengalaman dari teman-teman di seluruh wilayah Indonesia yang saling berkolaborasi dan berkompetisi secara sehat dan bijak dalam mengikuti kompetensi debat mahasiswa Indonesia ini. Alasan saya mengikuti kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana tahun 2023 adalah saya ingin mengembangkan berbagai bakat dan kemampuan serta talenta yang saya miliki guna kepentingan bersama, khususnya kepentingan pendidikan di Indonesia. Selain itu, saya berharap karya yang saya hasilkan mampu mencapai dan turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan tingkat kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik dan meningkatkan literasi masyarakat. Gagasan atau karya yang saya hasilkan adalah pengintegrasian kearifan lokal Manggarai, yaitu GOET melalui buku cerita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase B Sekolah Dasar, di mana gagasan ini disusun untuk menjawab kebutuhan peserta didik akan bahan bacaan yang berkualitas. Tentunya gagasan ini mendukung pengimplementasian kurikulum merdeka, khususnya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik terkait teks bacaan sebagai penunjang literasi. Adapun kondisi yang melatar belakangi penyusunan gagasan ini diantaranya 1. Rendahnya literasi dan numerasi bangsa Indonesia sehingga menjadikan Indonesia termasuk dalam 70 negara dengan tingkat literasi dan numerasi terendah di dunia. Yang kedua adalah tingginya minat dan permintaan terkait bahan bacaan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah implementasi kurikulum merdeka, sehingga pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase B membutuhkan bahan bacaan berkualitas. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga adalah kebudayaan dan kearifan lokal berupa GOET saat ini cenderung kurang dikenal oleh masyarakat, khususnya pada generasi milenial dan generasi Z. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu inovasi, dapat berupa media atau wadah interaktif untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan pemahaman serta eksistensi dari GOET itu sendiri pada generasi milenial dan generasi Z. Tujuan dari penyusunan gagasan ini meliputi meningkatkan literasi dari peserta didik, memenuhi minat dan permintaan akan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menunjang implementasi kurikulum merdeka, dan melestarikan serta mempertahankan eksistensi kebudayaan lokal GOET bagi generasi milenial dan generasi Z. Saya jelaskan beberapa gambaran umum terkait karya saya ini. Yang pertama adalah bagian cover. Di sini kita dapat melihat cover dari karya ini yang menggambarkan atau terdapat rumah adat Wairebo yang menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Manggarai. Ya, dan juga terdapat komodo yang merupakan salah satu keajaiban dunia dan hewan langka yang masih bertahan di bumi, dan juga ada gambar tarian caci, di mana tarian caci merupakan salah satu local pride dari Kabupaten Manggarai yang sangat-sangat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Manggarai. Selanjutnya adalah bagian pengantar. Di bagian pengantar ini diberikan atau dipaparkan terkait apa sih itu GOET, sehingga sebelum membaca lebih lanjut terkait ceritanya, para pembaca sudah memiliki gambaran terkait GOET itu sendiri. Selanjutnya adalah bagian cerita, di mana pada judul cerita saya menggunakan kombinasi dari 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan bahasa Inggris. Nah, ini merupakan salah satu bentuk sederhana atau langkah sederhana yang konkret sebagai bentuk pengenalan bahasa kepada para pembaca. Saya yakin melalui langkah-langkah kecil saja mampu memberikan dampak positif yang lebih besar. Kemudian terdapat juga bagian Let You Know. Nah, pada bagian Let You Know ini terdapat beberapa fakta unik, di mana pada fakta unik tersebut mampu memperkaya pemahaman dan pengetahuan membaca tentang hal-hal yang terdapat dalam
cerita yang disediakan. Selanjutnya juga terdapat bagian terjemahan, di mana pada bagian terjemahan ini terdapat terjemahan kosakata bahasa Manggarai yang menurut pembaca mungkin asing yang akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia sehingga mampu memperkaya kosakata para pembaca. Selanjutnya terdapat bagian permainan atau di sini dikatakan sebagai permainan sederhana, di mana permainan sederhana ini juga dapat memperkokoh pemahaman pembaca terkait kosakata bahasa Manggarai. Dan bagian terakhir juga terdapat lembar kritik dan saran, di mana melalui kritik dan saran dari pembaca mampu meningkatkan kualitas dari karya yang saya buat ini. Teman-teman, berdasarkan pemaparan yang saya sampaikan, di sini kita dapat melihat bahwa produk atau karya yang saya gagas ini memberikan banyak manfaat yang mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya peningkatan pemahaman terkait kebudayaan Manggarai dan juga peningkatan literasi para peserta didik. Oleh sebab itu, pengembangan produk ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Anda. Teman-teman, demikianlah video deskripsi diri, pemaparan gagasan produk dari saya. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Saya memohon dukungan dari teman-teman semua untuk mendukung saya dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana 2023. Salam sejahtera untuk kita semua. FKIP Jaya Jaya Jaya. PGC Undana, kami calon pendidik masa depan.